Sekali lagi shalom, selamat Shalom. pagi, happy Sunday di hari yang luar biasa. Ini sungguh suatu berkat yang luar biasa bagi kita, amin. Kita boleh bersekutu bersama, kita bangun dengan tubuh yang sehat. Kita diberi kesempatan untuk beribadah dan ini suatu anugerah, amin. Jadikan ibadah hari ini menjadi suatu tanda ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan. Jadikan ibadah hari ini menjadi suatu kesempatan bagi kita untuk mendapatkan kekuatan lewat firman Tuhan. Haleluya. Dan untuk itu mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Datang dengan segala ketulusan hati, kejujuran hati dalam ucapan syukur kita. Mari kita naikkan pujian ini. Hanya Dia yang layak kita sembah. Hanya Dia yang layak kita puji. Bahkan alam semesta sudah melukiskan betapa luar biasa kebaikan Tuhan. Luar Yesus. Alam semesta amin, melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, amin Tuhan, hosana bagi Dia. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang berkuasa dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari saudara yang sedang dimaksud semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini, agungkan Tuhan. Alam semesta, yes, melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan sebab Engkau mulia Tuhan. Hosana, hosana bagimu. Hosana, sebab Engkau layak. Layak dipuji disembah, Kaulah yang berkuasa dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi katakan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang berkuasa dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, sebab namamu besar termulia. Mari kita agungkan Tuhan. Angkat tanganmu saudaraku. Sembah Dia. Sebab hanya Dia, hanya Yesus yang layak. Kita agungkan, kita tinggikan. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang berkuasa dulu sekarang
kami mau agungkan Engkau, kami tinggikan Engkau. Sebab hanya Engkau Yesus yang layak diagungkan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Abah. Atas kesempatan ini kami boleh bersuka-suka, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau agungkan Engkau, kami tinggikan Engkau. Kami mau muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih. Kami boleh berada di tempat ini. Ini suatu anugerah bagi kami. Sebab kami percaya Tuhan, ada berkat Tuhan yang luar biasa indah bagi kami di pagi hari ini. Karena itu Bapa kami mohon, tolong sucikan, kuduskan kami. Agar kami datang dengan hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh, hati yang rindu Tuhan. Untuk mengagungkan nama-Mu dan menerima berkat-berkat Tuhan yang sudah Engkau sediakan bagi kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya sepulang kami dari tempat ini kami akan tampil sebagai pemenang. Kami menjadi anak-anak-Mu yang memiliki pengharapan di dalam Engkau. Kami akan dikuatkan menghadapi satu pekan ke depan dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Abapu. Kami nantikan berkat-Mu tercurah bagi kami. Pimpin kami dari awal pertengahan sampai pada selesainya. Urapi kami, urapi tempat ini. Jagai dengan malaikat-malaikat suci-Mu Tuhan. Dan saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan tolong sertai. Dikawali dengan sepasukan bala tentara surgawi agar boleh tiba di tempat ini dengan selamat dan bersuka cita bersama kami mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami mau tabiskan ibadah di pagi hari ini hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang kami sudah berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Lebih sukacita lagi. Yes. Kita hangatkan suasana di tempat ini, amin. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah berhenti memuji mengagungkan nama Tuhan, amin. Sebab berkat Tuhan tidak berhenti tercurah bagi kita. Perhatiannya, kasihnya, pembelaannya, perlindungan Tuhan begitu nyata. Tak pernah berhenti kasihnya. Yes Jesus. Kami menaikkan syukur kami Tuhan. Mari tepuk tangan dong. Yes. Sekali lagi. Amen. Come on, come on. Kasih yang begitu besar, Yes. lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, Kau selamatkanku. selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukurku. Ku
Tuhan itu luar biasa, amin. Amin. Karena itu tak henti-henti rasanya mulut ini memuji, mengagungkan nama Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya, kita sudah merasakan urapan kuasa Tuhan, kita rasakan sukacita itu, amin. Saatnya kita akan duduk diam, kita tenangkan hati kita. Karena kita sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bersyukur pada Tuhan karena kasih-Nya yang luar biasa. Kita bermazmur bagi nama-Nya yang kudus. Sebab hanya Dia kebenaran kita. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Kita bersyukur pada Tuhan. Mari katakan. Silakan kita semua bangkit berdiri. Padamu Tuhan, atas kasih-Mu
mau tinggikan Engkau Tuhan lebih dari segalanya. Yes, Jesus. Dengan sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh tinggikan Dia. Tinggikan Tuhan. Yes, Jesus. Yesusku. Benar Tuhan, kami mau tinggikan Engkau Yesus. Lebih sungguh-sungguh lagi. Kamu ada di sini Tuhan. Dia saja yang layak kita tinggikan. Haleluya. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. Mengatasi bumi, haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Glory, haleluya Yesus. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Engkau saja yang layak kami sembah. Engkau saja yang layak kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Mulialah nama-Mu di bumi seperti di surga. Sungguh besar dan ajaib perbuatan-perbuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena pagi hari ini Engkau izinkan kami ada di tempat ini. Kami yang hadir
Kami sungguh-sungguh merindukan Tuhan akan hadirat-Mu senantiasa ada di dalam hati, jiwa, dan pikiran kami. Dan kami percaya Engkau telah menuntun, memimpin, membimbing kami dari pujian pertama kami naikkan, dan tiba saatnya sebentar kami akan mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Kami ada semua karena kasih karunia anugerah yang daripada Engkau saja Tuhan. Berkaryalah, bersabdalah Tuhan. Kiranya pujian itu boleh menyenangkan hati-Mu, boleh menguatkan kami yang hadir pada pagi hari ini. Haleluya, Engkau pakai mulut lidah hamba-Mu untuk menyeberangkan isi hati-Mu, yaitu kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman yang kami sampaikan biarlah itu suara hati-Mu saja Tuhan. Jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, biar disisihkan dari mulut lidah hamba-Mu dan pikiran-pikiran kami. Kau ambil alih Tuhan pemberitaan firman-Mu, sehingga firman itu menjadi suluh dan terang dalam jalan-jalan hidup kami Tuhan. Gereja-gereja lain yang melakukan ibadah yang senada juga Tuhan, Kau berkarya di sana. Kau berkati mereka di mana Engkau telah melawat kami di tempat ini. Berkaryalah lebih lanjut Tuhan Yesus. Kami mohon Roh Kudus-Nya memberikan kami hati yang dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu, dan jiwa hati kami juga boleh berubah Tuhan. Karakter kami diubahkan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Yang siap mendengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Mega, Bu Diah, Elina, sama Didi, Prestin, tim and worship, juga pemain musik. Ada Cuco, ada Angel. Terima kasih semua teman-teman yang berdoa. Kiranya semua karena kasih karunia anugerah Tuhan kita boleh ada pada pagi hari ini. Kita semua dalam keadaan sehat, amin. Kita semua dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, walaupun seandainya ada kita mungkin flu, pilek, itu tuh hal-hal yang biasa. Ya, mungkin tubuh kita jaga agar tetap senantiasa sehat, tetapi kesehatan yang sejati itu hanya berasal daripada Tuhan. Amin. Jadi kalau saya ingat, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk apapun di muka bumi ada waktu, ada masa, ada waktu yang harus kita lewati. Dan pagi hari ini adalah tanggal 26 April ya. Tanggal 26 April sudah minggu terakhir di bulan April. Jadi pas hari Rebo yang lalu kita kehilangan saudara kita kehilangan rekan kita, partner kita, sudah dipanggil Tuhan. Jadi Om David yang saat ini sudah disemayamkan di Mumbul. Jadi saya kaget, terus terang dengar berita itu kaget karena saya tidak tahu dia sakit, tidak ada beritanya, tahu-tahu sudah mengakhiri masa hidupnya. Karena untuk segala waktu, kalau sudah Tuhan berkehendak tidak ada yang dapat melawan. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Ya, tidak ada yang abadi. Ya, yang pasti itu adalah lahir, hidup, dan mati. Kadang-kadang di antara lahir dan mati itu ada hidup, tapi hidup tuh kalau kuat 70 tahun. Kalau kuat berapa? Berapa Pak Abdi, Mas Anton? Berapa kalau kuat? 80 tahun. Ya, 70 itu udah bonus. Kalau 80 tahun itu udah luar biasa, kuat. Isinya apa? Penderitaan. Ya, dalam artian kita yang masih hidup tidak ada yang tidak punya masalah. Kita masing-masing ada punya permasalahan sendiri. Tapi jangan bangga dengan masalah kita, tapi kita harus bangga bahwa di tengah permasalahan kita punya Tuhan. Sehingga kita lebih dari pemenang. Kenapa lebih dari pemenang? Kita lebih dari orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Karena waktu dia menghadapi masalah, dia tidak ada penolong. Dia pakai kekuatannya diri sendiri. Dia mungkin pakai kekayaannya karena tidak semua bisa dibayar pakai duit. Orang mau dikubur aja kita perlu bayar, ya, perlu bayar. Ya pas kemarin
sempat ngomong-ngomong lagi, saya masalah Mumbul. Ini kadang-kadang ya karakter kita zaman akhir ya, karakter orang-orang zaman akhir itu memang moralnya ada banyak hal yang terjadi. Saya sempat ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Ketua, yaitu Pak Ade, tapi ada juga bendahara dari Gereja Bali. Jadi tanggal pertemuan itu hari Selasa, minggu kedua bulan April saya pertemuan di GKPB di Legian, ada gereja Bali di Legian, itu udah resmi gereja yang udah lama sekali. Di sana diingetin, diumumkan, jadi tolong ingatkan sekali seluruh jemaat gereja agar diingatkan kembali untuk membayar iuran MPUK 50.000. 50.000 itu tolong diingatkan. Kenapa diingatkan? Karena rupanya banyak gereja-gereja sekarang yang tidak mendaftarkan jemaatnya atau jemaatnya tidak mau mendaftar. Saya nggak tahu itu di baliknya itu, tapi kenyataannya ada banyak kendala dalam ngurus orang banyak. Maka benar Pak Arifin bilang, ya jadi ngurusin dokter itu udah berat sekali rasanya. Capek ngurusin dokter karena pinter-pinternya, pengetahuannya pinter-pinter sekali semua. Tapi rupanya, jadi Pak Arifin sama Pak David pernah jadi partner kerja, yang paling berat di dunia ini adalah ngurusin pendeta-pendeta. Ya, karena dengan merasa, oh aku benar semua. Tapi sebenarnya pendetakah jabatannya, diakenkah atau kita pemain musik atau baca firman Tuhan, kita ini semua hamba. Ya, kalau kita ngomong hamba, jadi kita pembantu bahasa kasarnya. Kalau pembantu tuh mungkin tidurnya di keset. Ya, tetapi itulah kejadiannya. Sekarang agak susah sekali dikasih tahu kenapa. Rupanya per April ini masih banyak gereja, entah jemaat itu nggak daftar, belum mendaftar iuran MPUK Mumbul. Jadi iuran MPUK Mumbul dulu sebelum tahun 2021 kita bayar 100.000 per tahun. Itu dulu bayarnya 100.000 per tahun. Nah setelah memasuki corona tahun 2020 akhirnya diambil kebijakan, diturunkan menjadi 50.000. Dan itu sekarang untuk menaikkan 50 ke 75 itu gontok-gontokan, tidak bisa. Akhirnya tetap 50.000 tapi dengan catatan ada lubang kubur yang subsidi. Ya, lubang kubur yang subsidi maksudnya buat mereka yang punya duit, dia boleh mengambil kuburan yang di depan. Jadi dia mensubsidi mereka yang tadinya harusnya bayar 100 jadi 50, jadi bayarnya murah. Jadi kalau yang mau dikubur di depan dia bayarnya 50 juta, tapi 20 tahun lagi sama dia, kalau mau perpanjang lagi 50 juta. Jadi itu yang mensubsidi yang 50.000. Kalau 50.000 sama 50 juta berapa kali lipat itu bedanya? Ya banyak sekali ya. Nah untuk bayar 50 aja susah. Nah akhirnya diputuskan sebenarnya akhir bulan Maret, per tanggal 30 Juni, ini saya ingatkan jadi ini di-record ya sama YouTube nanti biar nggak dibilang saya nggak nyampein. Saya juga sudah sempat singgung kalau nggak salah di grup diakonia, per tanggal 30 Juni, siapapun mereka, dari gereja manapun mereka, kalau dia belum bayar 50.000 di MPUK Yayasan Purna Bakti Mumbul, dihitung sebagai pemakaman umum, non anggota. Jadi kalau non anggota artinya kalau saya dari GPT, kalau saya belum bayar 50.000 setelah tanggal 30 Juni, saya harus bayar akses Mumbul itu 6.500.000. Itu untuk bisa dikubur di Mumbul itu harus bayar 6.500.000.
belum biaya pemeliharaan makam, 1.250.000. Peti diakonia paling murah sekarang 2.500.000. Itu 6.500.000 ditambah 2,5 juta, udah berapa itu? 9 juta. 9 juta terus ditambah pemeliharaan makam selama setahun, makamnya ditumpuk berempat, 1.250.000 jadinya berapa? 10.250.000. Untuk bisa dikubur di Mumbul harus bayar 10.250.000. Itu beda sekali. Tadi kan 50 juta, 50 jauh sekali beda. Nah sekarang bayar 50, terus karena tidak mau bayar 50, dia harus bayar 10.250.000. Berapa kali lipat itu? Siap tidak siap? Ya harus siap. Itu konsekuensi dari kita yang tidak taat. Karena mohon maaf, banyak kadang-kadang orang hidup dia tidak peduli. Mati itu urusan mati itu urusannya yang hidup kok. Salah. Tapi itulah kenyataan di Timotius 3, orang kehilangan adab sama moralnya. Dia tidak mikirin kalau seandainya kita mati, sudah umur tua, mati terus kita bandel, yang nanggung adalah keluarga kita, sanak famili kita. Harusnya sanak famili kita itu merawat kita dengan tulus, akhirnya dengan ngomel, ngedumel. Ya, saya ingetin kembali, jadi buat teman-teman jemaat GBT Bukit Iman, saya diingetin pas kemarin saya ngobrol-ngobrol setelah pemakamannya Om David. Jadi Pak tolong diingetin kembali ya. Jadi biar gak ada tapi puji Tuhan GBT Bukit Iman semuanya tertib-tertib Pak, puji Tuhan gitu. Dan sekarang bayarnya dia tidak mau pakai cash. Ya, dia batasin bayarnya pakai cash di sana, dia harus transfer. Jadi diingetin kita harus bayar iuran 50, kalau setelah tanggal 30 Juni dia daftar, baru ingat daftar dia sudah dihitung sebagai pemakaman umum. Ya, bukan terdaftar. Oke, itu intermezzo awal ya. Jadi kita tahu Om David sudah dipanggil Tuhan dan kita percaya dengan karena dia orang Kristen, dia bekas pembimas, kita percaya dia sudah beristirahat dengan tenang, dengan jerih lelahnya. Ya, jadi kita yang masih hidup, yang saat ini masih hidup, masih melek, masih bernapas dengan keadaan kita harus mengucap syukur senantiasa sama Tuhan. Ya, ini minggu terakhir di bulan April. Tema kita adalah berjaga-jaga dan berdoa, berjaga-jaga dan berdoa. Kenapa Tuhan ingatkan kita untuk senantiasa berjaga-jaga dan berdoa? Agar kita senantiasa sadar, siaga, staying awake. Kalau ngomong staying awake dalam artian tidak ada waktu yang kita tidak siap. Kapanpun waktunya kita harus siap. Ya, saat ini atau ntar pulang kita harus siap. Makanya kalau hidup lepaskan beban. Sehingga waktu Tuhan memanggil kita tidak ada beban, tidak ada hal-hal yang membuat kita mungkin karena bebannya belum dilepaskan pas waktu mau meninggal akhirnya kejang-kejang. Akhirnya mungkin sudah waktunya disakit tapi terengah-engah. Jadi ini adalah waktu Tuhan yang terakhir, mari kita stay awake, siaga senantiasa, lepaskan segala beban. Mari kita baca sekali lagi Markus 14 ayat 38, ini belum pernah saya singgung, ayat dasar berjaga-jaga dan berdoa di dalam Markus 13 ayat 38. Markus 14. Ya, Markus 14 ayat 38. Markus 14 ayat 38. ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan, dan roh memang penurut tetapi daging lemah. Ayat yang sama banyak ditulis baik di Matius, di Lukas, di Markus, di Yohanes.
hal yang sama diingatkan agar hari-hari ini, hari-hari terakhir ini kita harus berjaga-jaga. Staying awake senantiasa karena waktunya begitu singkat. Kalau saya mundur baca di dalam Markus 13, kita tahu untuk segala sesuatu ada masa dan waktunya. Tetapi kita masing-masing tahu enggak kira-kira Tuhan kapan mau panggil kita? Enggak tahu. Ya, ada orang-orang tertentu ya di dunia-dunia modern, negara-negara modern, dia bisa milih mau dibunuh kapan gitu. Tapi ada banyak cerita, mereka sudah disuntik, mereka tidak berangkat-berangkat. Nadinya itu masih, napasnya enggak, tapi denyut nadinya masih, badannya masih hangat. Karena ada negara-negara tertentu mengambil suatu hal, kasihan dia menderita dalam sisa akhir hidupnya, akhirnya disuntik. Tapi pas disuntik mungkin napasnya udah enggak ada gininya. Tapi nadinya dia, denyut nadanya masih panas. Itu banyak cerita kesaksian tentang hal itu. Makanya pagi hari ini kita tidak tahu kapan waktunya. Tapi yang ditulis di dalam Markus 13, jadi ini khotbah tentang hari-hari terakhir. Kita hidup di zaman-zaman akhir. Kalau orang Bali bilang kita hidup di sudah zamannya Kaliuga. Jadi waktu zaman-zaman akhir bait Allah akan diruntuhkan. Jadi tidak ada gereja-gereja kayak kita di sini lagi. Ya, kita tidak akan bisa beribadah di gereja-gereja. Jadi saat ini puji Tuhan kita masih bisa beribadah. Karena pada saatnya nanti bait Allah akan diruntuhkan. Setelah bait Allah diruntuhkan ada juga permulaan penderitaan. Setelah itu kita menderita. Menderita yang belum pernah kita rasakan. Bapak Ibu masih bisa lihat di dalam Markus itu. Setelah kita memulai penderitaan, udah itu ada siksaan yang berat. Ya sudah menderita, mungkin kelaparan, dianiaya, dipitnah, itu permulaannya penderitaan. Ada injil-injil palsu, berita-berita yang tidak benar. Setelah itu dilanjutkan dengan siksaan yang berat dan mesias-mesias palsu. Akan muncul berita-berita yang palsu. Sekarang udah mulai. Ya, kita dengar podcast, kita dengar short video, real, itu apakah benar atau enggak? Kita tidak tahu. Karena bahkan mereka yang menyampaikan firman-firman yang di real, yang video-video singkat itu yang kita sering scroll-scroll, yang sering kita mungkin pakai status itu, belum tentu dia terdaftar di salah satu sinode gereja resmi. Ya, kemarin saya sempat singgung di Kabupaten Badung. Kabupaten Badung itu sekarang yang terdaftar resmi sinode gereja, ARAS itu sinodenya, GPT itu sinode, GPDI itu sinode atau ARAS, itu jumlahnya 22 sinode, itu yang terdaftar di Badung. Di Indonesia itu lebih dari 90-an sinode, belum ditambah sekarang banyak aliran-aliran yang dari luar negeri, yang masuk ke Bali yang tidak terdaftar. Yang waktu ini ditangkap, dia bikin short video nginjil anak sekolah, kamu sakit perut ya? Aku doain. Akhirnya dilaporkan sama DPD Bali ngecam, dipanggil pembina semua Bu Epa manggil Pak Jonathan Soeharto, Pak Ade, telusuri ini. Akhirnya nggak ketemu, tapi akhirnya kita ketemu itu mereka dikirimkan dari luar. Dia bikin kekacauan di Bali. Oh dia bilang penginjilan, jadi penginjilan boleh, tapi bukan gitu caranya. Sehingga kalau kita ngomong di Badung aja 22 sinode, jumlah gereja itu lebih dari 100-an. Yang di Kabupaten Badung, belum di Denpasar, belum di Gianyar, belum di Tabanan. Saking banyaknya gereja, tapi yang anehnya, jadi data yang dipegang oleh MPKUK Bali, Purna Bakti Bali sama data yang dipegang oleh Kembaspol sama data yang dipegang oleh Pembimas Kristen itu tidak sinkron. Karena rupanya banyak
gereja-gereja yang mendaftarkan, oh jemaat saya jumlahnya 200 gitu. Tapi yang aktif di gereja cuma 100, puji Tuhan. Jadi itu didaftarkan di Bimas. Tapi pas di cross check datanya Pembimas sama yang bayar iuran 50.000 di MPUK Purna Bakti itu, kok tidak sesuai? Kemana dia ini? Jadi itu selalu akan jadi perdebatan, jadi saling tuding, jadi Pembimas nuding gerejanya yang enggak jujur mendaftarkan jemaatnya, gereja juga bilang, "Dah, aku udah daftarin," tapi pas dia mau dikompron sama Yayasan Purna Bakti di Mumbul, kamu bilang jemaatmu 200, tapi kok yang daftar cuma 100? Yang lainnya kemana? Ya Pak sendiri tahulah, jemaat kita jalan-jalan, itu paling-paling jadi alasannya. Nanti pas ada kasus, ada sumbangan, baru dia muncul nama-nama asli semua. Semua dah minta disumbang, oh aku sudah terdaftar gitu. Baru masuk ke Kesbang Pol. Karena semua ormas, jadi gereja ini termasuk bagian daripada ormas. PHDI itu termasuk ormas, NU itu termasuk ormas, terdaftar resmi di Kesbang Pol. Termasuk nama gerejanya, nama pendetanya, nama pelayannya, udah itu jemaatnya. Nanti kalau ada urusan dengan KTP, urusan dengan akte-akte itu masih mengait semua. Ya, sorry saya buka linknya ini biar teman-teman tahu sedikit bagaimana sejatinya. Tetapi zaman-zaman sekarang banyak orang yang tidak peduli dengan itu. Karena siksaan yang berat akan terjadi. Setelah siksaan yang berat apa yang terjadi? Kedatangan anak manusia, jadi perumpamaan tentang pohon ara. Sekarang kita sendiri yang ada beribadah pagi hari ini, kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali. Tidak ada yang tahu. Tapi puji Tuhan, kita punya iman sebagai anak-anak Tuhan. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus, karena waktu dia disalibkan, dikuburkan, dan pada hari ketiga dia bangkit. Dan saat ini kita memperingati 40 hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu masih bisa menampakkan diri, kadang-kadang secara personal, kadang-kadang dia bisa ngomong ke banyak orang, waktu zaman dulu kepada murid-muridnya. Nanti setelah 40 hari dia naik ke surga, dia menyiapkan tempat bagi kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada dia. Nah, sekarang buat kita yang menantikan kedatangan Tuhan, kita harus nurut dengar-dengaran, karena dia udah ngasih jalan. Jadi kita harus diingatkan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Siaga agar jangan jatuh di dalam pencobaan. Kenapa kita harus diingatkan Tuhan harus berjaga-jaga dan berdoa? Agar kita siaga. Kita tidak jatuh dalam pencobaan. Apa yang mencobai kita? Keinginan kita sendiri, keinginan daging kita. Udah itu apa yang agar kita berjaga-jaga, agar kita tidak jatuh dengan cobaan hawa nafsu duniawi. Jadi kita berjaga-jaga di sini, staying awake, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi berdoa dan berjaga-jaga. Lagi 2 hari saya ikut doa Esther seluruh Indonesia, tempatnya di sini. Tanggal 28 sampai tanggal 1 itu ada nanti dopen. Doa Esther seluruh Indonesia. Jadi ingat Esther, kenapa dia berdoa Esther? Yang Balili? Iya, anak-anak Tuhan juga pada akhir zaman direncanakan mau dibinasakan. Makanya kita penting berjaga-jaga dan berdoa. Ya, waktu Esther berdoa, dia tidak sendirian dia berdoa. Dia Mordekai pamannya dia berdoa. Dayang-dayangnya diajak berdoa. Terus selain dayang-dayangnya siapa diajak dia berdoa? Seluruh orang Yahudi. Ya, kita yang hidup akhir zaman ini, mari kita tetap senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Itu
sekilas info. Jadi kenapa kita harus staying awake? Coba klik Cica. Oke, jadi alasan kita tetap senantiasa berjaga-jaga karena ini Tuhan ingatkan di dalam beberapa hal. Dalam Kolose, Paulus ingatkan kita tetap bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Karena akhir zaman ini ada banyak sekali penderitaan yang akan kita alami. Jadi Tuhan ingatkan agar kita senantiasa berjaga-jaga. Jadi bertekunlah. Kalau berdoa, berjaga-jaga itu artinya bukan berdoa pada saat kita punya masalah, no. Ya, minggu lalu saya udah ingatkan, if you pray in trouble, then you are in trouble. Ya, kalau kita berdoa waktu kita ada masalah, bahwa kita adalah dalam permasalahan. Jadi bertekun dalam doa. Dalam Kolose 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Itu Paulus sendiri. Kalau Tuhan Yesus dalam Matius, dalam Markus, dia sudah sendiri mengingatkan kita. Senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Jadi fakta kehidupan kita tidak cukup cerdik dan tulus seperti merpati. Ya, dalam fakta kehidupan, jadi orang Kristen harus kasih, harus mengasihi. Memang benar kita harus mengasihi. Tapi mengasihi itu tidak cukup, kita harus cerdik. Ya. Orang harus sadar dan benar-benar berharap kepada Tuhan. Karena firman-Nya dalam Matius 10 ayat 16 berkata, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita harus sadar kita perlu Tuhan. Kita harus cerdik dan tidak cukup dengan doa saja. Jadi fakta kehidupan hidup yang kita jalani tidak selamanya baik-baik saja. Ya, kita tidak akan mati, santai aja. Tidak usah bayaran 50.000. Apa pendeta harus suruh bayar 50.000? Tidak usah ikut BPJS. Oh, diambil aja duitku. Ya, hati-hati dengan mulut perkataan kita, dengan sikap kita. Jadi hidup yang kita jalani tidak selamanya baik-baik saja. Dan ada banyak tantangan, permasalahan yang harus kita hadapi setiap hari. Ya, zaman sekarang kemarin saya keluar sama istri saya. Biasanya kalau keluar gang Nuansa aman-aman saja, pas keluar enggak macet. Masih kalau seandainya rame tapi enggak macet. Pas kemarin sore saya keluar macet. Betul-betul macet, tak pikir macetnya cuma sampai Nuansa, kalau di udahnya di Nuansa di Jimbaran Taman Gria itu paling-paling sampai Klub Jimbaran. Rupanya bukan Klub Jimbaran, udah panjang sekali macetnya. Saya keluar sama istri nggak pakai helm. Biasa, lihat ada apa? Semua tidak ada bilang informasi apa, tapi macet. Ya itu salah satu hal masalah kecil. Pas akhirnya ke depan saya lewatin truk, saya lewatin berapa banyak mobil. Akhirnya sumbernya apa? Ada salah satu mobil Nissan, patah as panjangnya. Ya, yang buat yang punya mobil, Theo ada di sini, enggak ada, Joshua. Kalau udah patah as panjangnya bisa dipindahin enggak mobil itu? Ada Daniel. Hah? Bisa pakai towing kan? Pakai towing bisa. Tapi kalau namanya patah itu direncanakan apa tiba-tiba? Ya tiba-tiba tengah jalan patah. Tidak bisa diapa-apain, nutup jalan udah semua itu. Ya, waktu sehabis penguburannya, pemakamannya Om David, kita jalan ke Nusa Dua, di lampu merah keluar exit tol itu, ada mobil box dari Siligita, dia mau muter U-turn, mau balik setelah lampu merah tol itu ya U-turn, mau balik ke Nusa Dua. Pas bau balik ke Nusa Dua, satu rodanya ke kiri, yang satu bannya ke kanan. Akhirnya ngeblok.
Itu juga tiba-tiba. Jadi dalam hidup ini tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kita yang sudah tahu kalau seandainya kita masih bisa hidup, jangan tunda-tunda untuk melakukan segala sesuatu. Kalau kita mungkin berlaku salah, minta maaf. Ya, kalau kita juga punya janji sama Tuhan, penuhi janji itu. Ya, jangan nunggu nanti anak keturunan kita marumaya sesangi. Kalau orang Bali itu kalau nggak dibayar sesanginya, kalau nggak dibayar nasarnya itu, yang nanggung anak cucunya. Makanya kalau pas saya orang Bali, saya masih adik-adik saya masih Hindu, ada yang sudah percaya tapi belum ngikut ke gereja. Dia masih punya sesangi. Beli, kakak, dulu kakek kita katanya punya nasar, punya sesangi, sampai saat ini belum dibayar. Kita harus melakukan upacara dan upacaranya itu gede-gedean, harus ini, harus itu. Segala macam. Akhirnya paman saya dipanggil Tuhan gara-gara dia metik pohon buah sawo. Tingginya enggak sampai 3 meter, tinggi pohon sawo, dia naik, udah pakai tangga bambu di kampung. Pas dia naik ke atas, terjatuh, slip, harinya karena perutnya gini pingsan, tidak ada yang tahu. Karena di kampung jarak rumah sama rumah itu 100 meter, puji Tuhan kalau 100 meter. Itu bukan 100 meter itu. Ya, kalau dari rumah saya ke tetangga itu mungkin sekitar setengah kilo itu, baru ketemu. Dan kalau orang kampung, diriin rumah bukan di pinggir jalan, tapi di tengah-tengah ladangnya. Jadi paman saya pas waktu dipanggil, tidak ada yang tahu, pingsan, tapi akhirnya dia sudah dipanggil Tuhan. Pas waktu dipanggil Tuhan, ditanyain ke orang pinter. Ya karena saya nggak pinter ya, saya nggak pinter, ada banyak orang lain, ditanyain sama orang pinter, tahu dia punya nasar yang belum digenapin. Nasarnya apa? Nanti kalau aku menang metajen, aku mau ngaturkan tipat bantal. Dia mau mengaturkan sama pelinggih ya, ada tugu itu namanya pura kecil yang di ladang tuh. Dia bilang nanti kalau aku menang mentajian aku mau mengaturkan tipat. Sampai dia mati dia lupa. Akhirnya yang nanggung ya keluarga. Jadi jangan pernah kita bernasar karena kita orang Kristen tidak boleh nasar ya. Ya kalau umpamanya sehat ya sehat, kalau sakit dia bilang Tuhan tolong aku, jangan nanti kalau aku sakit aku mau melayani, kan umumnya gitu. Dia bilang, keserimpet bibirku waktu ini loh, aku bilang aku mau melayani, pas disuruh pelayani banyak sekali alasannya. Ya kalau pas suruh pelayanan A, B, C semua keluar. Ya jadi di sini hidup yang kita jalani tidak selamanya baik-baik saja dan ada banyak tantangan permasalahan yang harus kita hadapi setiap hari. Jadi kita harus sadar kita tidak bisa menjalani hidup ini tanpa Tuhan. Kita harus sadar kita harus tetap connect sama Tuhan, harus connect sama orang-orang di sekitar kita. Libatkanlah Tuhan dalam segala perkara kita. Udah itu sikap cerdik dan tulus tidak cukup tanpa disertai dengan permohonan doa yang tekun, sungguh-sungguh dengan ucapan syukur kepada Allah. Kapan kita mengucap syukur? Setiap saat, setiap keadaan harusnya. Walaupun susah kita harus benar. Ya baru satu orang bilang. Ya apapun situasinya Tuhan ingatkan kita mengucap syukur. Kalau orang yang mengucap syukur mukanya sumringah apa ditekuk? Ceria. Karena bebannya sudah dia lepaskan. Ya. Jadi mari sikap cerdik, tulus dan tidak cukup tanpa disertai dengan permohonan doa yang terus-terusan dengan ucapan syukur. Jadi kalau orang mengucap syukur bersuka cita senantiasa. Jadi kita harus cerdik. Karena gambar ini ibaratnya yang domba itu kita diutus ke tengah-tengah serigala, banyakan serigalanya ketimbang, tapi serigalanya nuntut kamu harus kasih, kamu harus
Kamu orang Kristen harus mengasihi, kamu harus cerdik. Gitu. Makanya Tuhan, puji Tuhan, Tuhan kita, Yesus itu perhatian sama kita. Dia ingatkan, berjaga-jagalah, hendaklah kamu cerdik. Seperti ular, tulus, tidak cukup tulus-tulusan terus-terusan. Kalau kita tulus terus-terusan, diperalat. Gampang nanti ada Pak Astama, gampang nanti ada Rina, pasti dia tolong kok. Ya, pas saat kita perlu pertolongan, pura-pura enggak tahu dah. Ya, jadi itu kenyataan dunia. Jadi kita harus cerdik. Rex, berdoa dan berjaga-jaga dalam kesiagaan penuh. Berdoa dan berjaga-jaga dalam siaga penuh. Jadi hidup yang kita hidupi saat ini adalah kita dalam peperangan setiap hari, bersiaga penuh, butuh ketekunan dan kesungguhan hati. Alasannya kenapa? Doa Yesus di Taman Getsemani. Itu dalam Matius 26 ayat 36 sampai 46. Ya, saya sudah tidak usah dibacain karena ini dasarnya berjaga-jaga dan berdoa. Waktu Tuhan Yesus mengalami pencobaan sebelum dia akan ditangkap dan disalibkan, dia sungguh-sungguh berdoa di Taman Getsemani. Jadi doa Yesus di Taman Getsemani, berjaga-jaga dan berdoa satu-satunya cara untuk mencegah pencobaan. Kenapa Tuhan Yesus juga berdoa di tengah-tengah Taman Getsemani? Bolehlah baca Matius 26 ayat 38 Pak Anton. Tuhan Yesus sebelum ditangkap di Taman Getsemani dia berdoa. Apa doa Tuhan Yesus? Matius 26 ayat 38. Ya. Lalu katanya kepada mereka, ya, hatiku sangat sedih. Hatiku sangat sedih karena dia tahu apa yang akan dialamin. Terus? Seperti mau mati rasanya. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Coba lanjutin lagi satu ayat, Anton. Maka ia maju sedikit. Maka ia maju sedikit. Lalu sujud dan berdoa. Lalu sujud dan berdoa. Makasih Mas Anton. Ya, Tuhan sendiri mengingatkan, dia sendiri mengalami proses itu. Makanya pesan ini disampaikan buat kita semua. Kita di tengah-tengah zaman yang tidak pasti ini, apalagi sekarang. Saya baca ini gara-gara saya baca berita BBC, udah tuh Fox, ada Open Door seluruh dunia, udah itu terus saya baca berita-berita tentang informasi di seluruh dunia, di Asia. Jadi karena saya pernah ngeklik, ini apa namanya algoritma ya, dia nyimpen itu data kita. Karena saya pernah ngeklik berita harga minyak di dunia itu per barrel berapa, akhirnya muncul berita. Kalau saya punya mobil Avanza, kalau ngisi Petralite 30 liter ya 300.000. Tapi kalau saya ngisi Didi, kalau ngisi Pajero, ya sekarang 2 juta full. Ya, tangkinya Pajero ya, berapa? 80 liter. Ya, 80 liter. Karena Pajero kalau dikasih Petralite, mogok dia. Ya, ya kita tidak tahu pasti. Saya bukan berarti bilang, oh kamu jual Pajeronya, enggak. Ya, keadaan zaman sudah tidak pasti akhir-akhir zaman ini. Jangan kita bikin, udah zaman tidak pasti, kita juga jangan ikut-ikutan tidak pasti. Ya, kalau kita orang Kristen kita pasti akan ikut percaya Tuhan. Jadi orang yang percaya Kristus dia rajin beribadah. Bukan ikut-ikutan, oh aku tidak mau, aku mau dengar firman-firman yang baik-baik saja. Memang semua firman itu baik. Karena gunanya firman adalah mengingatkan kita dan menegur kita. Itu adalah bukti kasih Tuhan mengasihi kita. Ya, di sini berjaga-jaga. Doa Yesus di Taman Getsemani, gitu pentingnya kita berdoa dan berjaga-jaga dengan kesiagaan penuh. Jadi setiap hari. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Nah, selanjutnya klik itu. Oke. Jadi doa Yesus di Taman Getsemani dia adalah berdoa sebelum ditangkap di Taman Getsemani Tuhan Yesus. Nah, sekarang Yunus. Siapa ingat ceritanya Yunus?
Oke, masih punya waktu, silakan Mas Anton bacain. Jadi Yunus, ini cerita Yunus ya. Bagaimana ceritanya Yunus? Ya guru sekolah minggu paling seneng nih ngajaran Yunus. Yunus berdoa setelah ditelan ikan ya. Ya, baca Mas Anton, ya Yunus 2 ayat 1 sampai 10. Yunus 2 ayat 1 sampai 10. Ya, Doa ucapan syukur Yunus. doa ucapan syukur Yunus. Tapi Yunus, nah baca sekarang Pak Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Ya, jadi Yunus itu berdoa dari dalam perut ikan. Puji Tuhan kalau seandainya masalah ada di dalam hidup kita, kita sadar, kita datang kepada Tuhan. Kita datang beribadah setelah ada masalah. Kita tobat setelah ada masalah. Kita datang ikut beribadah ke gereja setelah ada masalah. Puji Tuhan kita ikut teladannya Yunus. Ya pagi hari ini lanjut berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan. Nah lanjut apa katanya? Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, Ya, dan Ia menjawab aku. ya, Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, ya, dan kau dengarkan suaraku. ya ayat 3. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam. Ya dia pikirnya dia sudah dilemparkan ke tempat paling dalam karena di dalam perut ikan dia udah tidak bisa ngelihat apa-apa. Tidak ada sinar, udah gelap semua itu. Ya, tapi puji Tuhan dia sadar, dia masih ingat, wih aku ingat sama Tuhan akhirnya. Aku berdoa, terus Ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. ya Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Ya, Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudera raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi, ya, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan jawab. nyawaku. Nah ini ayat 7 ya. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, terus Maaf, ayat 7. ya. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Teringatlah aku kepada Tuhan. Ini titik baliknya. Waktu dia sudah mengalami masalah, sudah mentok. Kalau balik kalau bahasa Balinya anjing kebelat itu loh, udah mentok, cicing kebelat gitu. Ya, atau sudah ada jalan keluar lagi, udah mentok sekali. Ini yang dilakukan Yunus. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Terus? Dan sampailah doaku kepadamu, Dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia. Ya, Yang mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, maksudnya kepada hal-hal yang di luar daripada Tuhan, yang berhala-berhala yang menganggap dia mungkin kekayaan, teman, ataupun dia merasa derajatnya pasti aku akan ditolong. Itu berhala kesia-siaan. Merekalah yang meninggalkan dia. Terus? Merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Ya, ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Apa yang kunasarkan akan ku bayar. Yang punya nasar, ingat jangan nunggu waktu besok 2 hari. Kalau cuma punya nasar, bayar hari ini. Tuhan, aku punya janji, aku punya nasar. Kalau orang Bali, aku punya sesangi. Gak tahu kalau orang Jawa bilang apa nih? Nasar, sesangi. Kaul. Ya, ada yang punya kaul atau orang tuanya, nanti kalau anakku dapat kuliah, aku mau bikin syukuran, bagi-bagi nasi kotak. Sampai sudah wisuda anaknya lupa nasi kotaknya. Ya, makanya hati-hati kita dengan nasar. Mereka yang jadi tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan ku bayar. Jadi tidak ada hal yang diutang. Terus
Keselamatan adalah dari Tuhan. Karena keselamatan itu dari Tuhan. Nah sekarang apa yang dilakukan Tuhan ayat 10? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, Ya, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. dan ikan itu pun memunahkan Yunus ke darat. Ya cerita lebih lanjutnya Bapak Ibu tahu ya. Jadi puji Tuhan kita ada dua hal yang diingatkan oleh Alkitab. Agar kita senantiasa berdoa dan berjaga-jaga dengan kesiapan penuh. Jadi kalau engkau tahu bakal dalam bahaya, tidak mampu mungkin aku akan menghadapi tantangan ini, datanglah berseru kepada Tuhan. Bertekunlah dalam doa dengan kesungguhan hati. Itu seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Biarlah cawan ini berlalu tapi bukan kehendakku namun biar kehendakmu. Itu kata Tuhan Yesus. Tapi Yunus apa yang dikatakan, dia tidak putus asa. Jangan putus asa dalam situasi yang sangat buruk. Tetap berseru mohon kemurahan Tuhan. Kita anak-anak Tuhan diingatkan jangan putus asa dalam hidup ini. Masih ada waktu, semasa kita hidup lakukan yang terbaik. Tapi jangan ikut Yunus setelah itu. Setelah Yunus dimuntahkan keluar dari perut ikan, apa yang dia lakukan di Niniwe? Dia masih belum terima kalau orang di Niniwe itu tobat. Rupanya NPD juga dia. Ya? Ya? Masih belum terima dia. Kapoin kamu ya, gitu deh. Ya, tapi jangan lihat ke sana ya. Mari di sini kita diajarkan dalam dua hal ada kita harus sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Walaupun pamannya saat ini engkau ingat di tengah-tengah permasalahan, jadi jangan berhenti. Jadi mari kita siaga penuh, butuh ketekunan dan kesungguhan hati. Sebagai kesimpulan pada pagi hari ini, kebenaran firman, pesan firman Tuhan, tetaplah berdoa. Amin. Tetaplah berdoa. Berjaga-jagalah senantiasa dalam waktunya, siap tak siap waktunya kita harus siap. Caranya kita siap, bayar iuran 50. Ya. Jangan nunggu meninggal dulu nanti Didi kasihan dia. Ketawa Didi, jok ya, Didi enggak ya. Bu Mega Didi itu selalu dia bayar di depan dia. Ya. Belum order dia udah bayar duluan dia. Bayarnya maksudnya, "Ma, transfer dong." gitu. Tidak apa-apa ya, namanya anak itu, namanya orang tua, itu kewajibannya kita harus gini anak-anak. Ya di sini artinya tetaplah berdoa, berjaga-jagalah senantiasa dan ucapkanlah syukur. Kalau kita berbahagia, kita mengucap syukur. Kalau kita dalam permasalahan, mengucap syukur dengan gimana kalau kita dalam permasalahan? Berdoa, terima kasih Tuhan, aku tahu Engkau ada bersama kami. Di tengah-tengah permasalahan yang sedang kami hadapi ini, aku mengucap syukur Tuhan. Jangan pernah sembunyikan kedengkian kita, marah kita, jengkel kita kepada Tuhan, karena Dia tahu. Kalau orang sungguh-sungguh mengucap syukur, dia melepaskan beban, mukanya berseri-seri. Dia melakukannya dengan tulus. Bersyukur dalam segala hal. Itu ditulis dalam Matius 26 ayat 41. Tapi kita baca Efesus 6 ayat 18 sebagai ayat terakhir. Saya minta imam-imam musik siap. Jadi Efesus 6 ayat 18. Kita tidak tahu kapan datangnya bahaya. Tetapi musuh itu mengintai kita. Tetaplah siaga, staying awake. Siapa musuh kita? Siapa musuh kita? Iblis atau keinginan kita? Dua-duanya. Ya iblis juga mengintai kita, tapi lebih banyak kita kalah sama keinginan kita. Ya waktu selingkuh, keinginan kita. Tapi waktu selingkuh kita bilangnya apa? Weh gara-gara iblis aku selingkuh sama kamu. Akhirnya iblis marah. Ya engkau yang enak selingkuh, kok aku yang jadi gini? Ya. Jadi kita berjuang melawan keinginan kita. Ya. Efesus 6 ayat 18, apa katanya firman Tuhan? Efesus 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh,
Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Seperti Yunus waktu ditelup ikan dia tetap ingat kepada Tuhan. Dia berdoa dengan tanpa putus-putusnya. Terus? Untuk segala orang kudus. Demikian juga untuk orang-orang kudus. Maksudnya kita rajin berdoa juga buat orang-orang kita. Buat istri, buat suami, buat anak-anak kita. Buat hamba-hamba Tuhan, doakan saya sehingga saya tidak terperangkap dengan jelat orang-orang yang tidak benar. Sehingga saya tidak terjerat dengan pikiran duniawi saya. Jadi doakan saya juga, saya tidak manusia sempurna, saya jauh dari sempurna. Terus? Juga untuk aku. Juga aku. Supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, Ya. dikaruniakan perkataan yang Dikaruniakan perkataan apa? yang benar. Benar, pentingnya doa, pentingnya teman-teman doa saat pujian, pentingnya doa saat firman disampaikan adalah sehingga perkataan yang kita sampaikan adalah perkataan-perkataan yang benar. Terus? Agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Jadi gunanya doa itu disampaikan buat hamba-hamba Tuhan adalah agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Jadi Injil yang saya sampaikan bukan cuma Injil-Injil yang siap didengar, enak didengar telinga aja. Tapi semua pemberitaan yang membangun, yang boleh menuntun kita. Jadi siap berdoa senantiasa, makasih Mas Anton. Siap, baru Mbak Lili aja siap. Ya, kita siap berjaga-jaga, siaga. Izinkan Tuhan dan Roh Kudus-Mu menolong engkau. Karena kita tidak tahu kapan waktunya. Kita naikkan pujian yang terakhir. Ku bersyukur kepadamu. Kita ada saat ini karena Tuhan. Ku bermazmur bagi nama yang Tuhan yang kudus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Saya undang kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Haleluya. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Kita angkat tinggi tangan kita. Dirimu mengatasi langit. Haleluya. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi ku tinggikan dirimu. Glory haleluya. Engkau saja yang layak ku sembah, Engkau saja yang layak ku tinggikan. Oh haleluya Tuhanku Tuhan mengatasi. Tinggikan ku tinggikan, haleluya Yesus. Tinggikan dirimu. Mari sungguh-sungguh izinkan Tuhan menjamah hati kita pribadi lepas pribadi. Izinkan Dia berpikir, biarlah kita sungguh-sungguh mengucap syukur. Haleluya Yesus.
Tinggikan dia. Tinggikan dirimu, Dia Tuhan yang Maha Tahu. Dia tahu ketulusan hatimu. mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, Glory haleluya. Tinggikan, glory haleluya, Yesus. Tinggikan dirimu. Saya dengan hormat mengundang Pak Abdi doa untuk kebenaran firman Tuhan. Kasih langit kebesaran-Mu. mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Bapa, kami bersyukur Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur bahwa di hari-hari ini Bapa, Tuhan tetap menyertai kami. Bapa, kami bersyukur, terima kasih Bapa, Engkau ingatkan kami di hari-hari ini Bapa, melalui kebenaran Bapa untuk kami senantiasa untuk tetap berjaga-jaga. Haleluya. Bapa, supaya kehidupan kami ya Bapa yang tersisa ini, supaya kami bisa mempergunakan sebaik-baiknya Bapa untuk senantiasa berbuat hal yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa, terima kasih, biarlah sisa hidup kami ini Bapa, kami boleh kerjakan dengan tanggung jawab. Haleluya. Bapa, kami serahkan Bapa kehidupan kami ini Bapa sepenuhnya dalam kedaulatan-Mu. Haleluya. Biarlah Tuhan yang boleh senantiasa pakai kehidupan kami seturut kehendak-Mu saja. Haleluya. Bapa, terima kasih, biarlah kebenaran-Mu, firman-Mu Tuhan tidak akan sia-sia, tapi firman-Mu tidak akan kembali sia-sia, dan akan firman-Mu boleh senantiasa mengerjakan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Biarlah hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai memberkati kami, Engkau boleh senantiasa berkati. Haleluya. Senantiasa tambahkan hikmat, Tuhan berkati rumah tangganya, Tuhan berkati anak-anaknya, dan kami serahkan Bapa semuanya pelayanannya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Bapa, terima kasih kebenaran-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami percaya bahwa Engkau juga Bapa mengasihi jemaat-Mu, dan Engkau senantiasa akan berkati jemaat-Mu Bapa. Engkau pakai dalam setiap keluarga, setiap pergumulan hidupnya Bapa, Engkau pakai akan semakin luar biasa untuk memuliakan Tuhan dan memberitakan kebenaran, memberitakan kemuliaan Tuhan dinyatakan, sehingga akan banyak Tuhan jiwa-jiwa boleh diberkati oleh kehidupan kami. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur. Sebentar kami Tuhan, kami sudah mendapatkan bagian kebenaran firman, mendapatkan berkat rohani Tuhan. Sebentar kami juga akan memberikan giliran kami Bapa untuk memberikan senantiasa apa yang Tuhan sudah berkati di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau berkati tangan-tangan kami Tuhan yang memberkati, yang memberikan persembahan ini Bapa. Kiranya Tuhan layakkan Tuhan, sehingga persembahan ini Bapa boleh menjadi kelebaran kerajaan-Mu di bumi ini, dan Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya setiap kami Bapa, sehingga persembahan kami boleh berkenan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami boleh berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan.
Terima kasih. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang sedang jemaat yang terkasih. Kita sebagaimana tadi sudah disampaikan dalam doa, kita akan memberikan persembahannya. Mari kita berikan yang terbaik karena kita sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Amin. Ya, nanti sementara kantong persembahan dijalankan, kita akan sambil menaikkan pujian. Kunaikan syukurku. Haleluya. Yes, amen. Kasih yang begitu besar, Ya. lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ya. Kunaikan syukurku, ku tak akan berhenti Mari yang sudah memberikan persembahan sekarang bagi berdiri dong. selalu menari memuliakanku, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Dengan sukacita ya, naikkan pujian ini. Come on, sing. Kasih yang begitu besar, Yes. lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Wow, haleluya. Glory, puji Tuhan. Ya, silakan duduk kembali. Dan sekarang kita akan menyaksikan tayangan Newsweek ya. Untuk mengetahui apa saja kegiatan sepekan ke depan. Silakan multimedia. We are ready to worship you, O God. Let's lift them up from glory to glory.
Puji Tuhan, saya suka dengan foto terakhir itu. Happy family ya. Dan kita akan terus menjadi satu keluarga yang kuat dan utuh, amin. Ya, yang memiliki satu tujuan yang sama, itu satu hati untuk Tuhan. Baik, khotbah adalah bagian Pak Gembala. Saya hanya mengingatkan. Dan saya akan menambahkan sedikit ya, atau mengingatkan lagi, pokoknya supaya kita ingatlah, karena ada hari istimewa ini. Ulang tahun pribadi, tanggal 28 April 2026. Yang keberapa? Yandianda Putra. Enggak ada tulisan yang keberapa ya, nanti silakan tanya langsung pada orangnya. Yang kedua, nah ini dia. Keluarkan dari plastik. Tanggal 1 Mei 2026, Kak Francisco Lisboa. Mana orangnya? Oh. Nah ini yang seru, ini memang harus cocok ya, matching supaya tanggalnya perayaannya satu kali. Ulang tahun pernikahan. Tanggal 1 Mei 2026 adalah anniversary dari Kak Ciko, Bapak Francisco Lisboa dengan Kak Elina Supomo, my sister. Happy birthday, happy wedding anniversary. Jesus bless abundantly dengan sukacita. Sayang-sayang terus sampai tua katanya. Ya Maya, harus baku sayang terus, puji Tuhan. Nanti akan didoakan bersama tentunya. Saudara-saudara yang berulang tahun kami minta nanti maju ya Pak Gembala, dan seluruh sidang akan mendoakan. Tapi sebelumnya saya tambahkan dikit lagi pengumuman. Mengingatkan ibadah raya kita Minggu 26 April di tempat ini di Ballroom Infinity 8 Bali Hotel. Bila ada perubahan pasti akan diumumkan di grup. Jadi mari kita semua beribadah bersama, kita dikuatkan, kita kangen-kangenan tentunya kan. Jadi ibadah itu adalah bagian dari kebutuhan makanan kita. Jangan hanya ini yang diisi, tapi ini juga harus diisi. Amin. Yes, puji Tuhan. Kemudian kembali diingatkan Yayasan Purna Bakti Mumbul, seperti diingatkan Pak Gembala, Empuk MPUK Bali. Efektif 30 Juni, yang belum mendaftar dan membayar iuran 50.000 per tahun akan diperhitungkan sebagai pemakaman umum. Jadi tolong ingat ya, pemakaman umum dan non anggota pula. Nah, itu dia. Dengan membayar sebesar 6.500.000 untuk akses makam. Ini tidak termasuk peti serta rumah duka untuk kegiatan ibadah penghiburan. Ucapan duka cita juga disarankan tidak lagi memakai karangan bunga, kasihan. Mereka harus buang kemana ya. Lebih baik itu jadikan dana, pasti akan sangat dibutuhkan dan disyukuri oleh keluarga yang ditinggalkan. Baik, saya rasa itu tidak ada tambahan lagi, sampah kita sudah kelola, saya yakin semua. Mari kita bangkit berdiri, kita berikan apresiasi kepada semua yang sudah melayani di pagi hari ini. Thank you so much. Terima kasih banyak semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Saya silakan kepada Pak Gembala. Oke, ini hari spesial, jadi tanggal bukan karena anak saya, cuma karena saya ingat biar tidak mengulang kejadian nanti kalau pas dipanggil suaminya enggak ada, udah itu terus nanti ada orang lain nanti dibikin gini ya. Ya. Jadi hari ini spesial ya, ulang tahun pribadi plus ulang tahun pernikahan, tolong didampingin oleh suami sama istrinya. Ya nanti kalau umpamanya kita doain suami atau istri yang ulang tahun, ya suaminya ikutlah. Jangan biarin sendiri nanti gitu ya, kasihan dia dilepas gitu ya. Oke ya, sama-sama kita akan nanti setelah kita naikkan satu pujian, saya undang dengan hormat nanti Kak Ciko sama Elina, udah itu terus Yayan sama Getin. Jadi kita mari belajar berdoa. Mungkin berdoa itu memang tidak ditulis di dalam dalam Alkitab mesti berdiri, tapi Tuhan Yesus doanya berlutut di taman jasmani. Kita berlutut nanti ya. Kita naikkan pujian, Aku Punya Tuhan Yang Besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup memberkati. Di
Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dariku kiranya. Haleluya Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Saya mengundang semua dua pasangan itu untuk datang ke depan berlutut, dan saya mengundang juga nanti pengurus Daniel, Pak Abdi, istri saya sama Pak Santon juga sama-sama nupang tangan buat hamba-hambanya ini. Tapi sebelumnya saya Bu Mega juga, nanti saya berdoa buat bangsa dan negara kita. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Tiba saatnya sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami teringat buat bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo, wakilnya Bapak Gibran, dan jajaran menterinya, demikian juga TNI Polri, dan jajaran pemerintahan kami di daerah, Gubernur Bali Pak Wayan Koster, wakilnya Pak Giri, Bupati Badung Pak Adi Arnawa, demikian juga Pak Adi di Denpasar, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Agar pemerintahan kami boleh berjalan dengan baik Tuhan. Orang-orang yang Kau tempatkan dalam pemerintahan kami, agar mereka melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan benar Tuhan. Dan hidup takut akan Engkau Tuhan, dapat melayani seluruh masyarakat Indonesia dengan baik dan benar. Demikian juga situasi keamanan dan situasi dunia perekonomian saat-saat ini yang memasuki fase yang sungguh-sungguh luar biasa Tuhan. Haleluya, kami serahkan kembali ke dalam tangan-Mu dan kami pegang teguh janji firman-Mu Tuhan. Haleluya, jika Engkau mendapati kami setia dan taat, Engkau akan menolong dan menopang kami Tuhan. Sehingga kami tidak khawatir, tidak takut lagi Tuhan. Namun bahkan Tuhan Engkau kasih-Mu kenyatakan, ingatkan kami agar berjaga-jaga senantiasa. Sehingga waktu pencobaan datang kami siap sedia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat bangsa negara dan situasi dunia. Pergolakan yang sedang terjadi di Iran maupun di negeri-negeri dimanapun Tuhan. Demikian juga ekonomi saat ini juga tetap kami serahkan dalam tangan-Mu. Mampukan kami untuk mengelola berkat ekonomi-Mu itu dengan baik bertanggung jawab Tuhan. Buat kami yang sudah mendapat gajian bulan ini Tuhan, mampukan kami Tuhan mengelola berkat-Mu. Ini Tuhan dengan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Haleluya, sehingga kami tidak sombong dengan penghasilan kami. Namun kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kesehatan sehingga kami mendapat gajian bulan ini. Mereka yang melakukan usaha bisnisnya di luar juga Tuhan Kau berkati. Mereka yang sekolah juga Tuhan Engkau berkati semua kami. Demikian juga cita-cita anak-anak kami serahkan dalam tangan-Mu. Terlebih lagi keluarga kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu agar mereka dalam keadaan sehat. Bapak yang baik, di depan kami ada Saudara Ciko sama Elina, demikian juga yang akan berulang tahun tanggal 1 dan berulang tahun pernikahan tanggal 1, ada anak kami Yayan berulang tahun tanggal 28 bersama pasangannya Getin.
kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami serahkan hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah pengurapan kami Tuhan. Engkaulah penolong kami dan bahkan Tuhan, Engkau yang akan senantiasa menuntun setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan atas pertambahan usia. Terima kasih atas haleluya usia pernikahan yang telah Kau berikan buat kami. Agar hidup kami dari hari ke hari semakin kokoh dalam iman kami kepada Engkau Tuhan. Agar kami saling mengasihi satu dengan yang lain, suami istri. Demikian juga kami mengasihi orang tua kami mengasihi anak-anak kami mengasihi haleluya seluruh saudara-saudari kami Tuhan. Kiranya berkat Allah Bapa, Putra dan Abraham turun ke atas hamba-Mu ini. Diberkatilah Engkau di saat di rumah, diberkatilah Engkau saat di luar, diberkati anak cucumu, pekerjaanmu, dan mampukan imanmu bertumbuh dari hari ke hari. Tuhan, haleluya, Kau berkati anak kami, haleluya, dia bukan ekor namun dia kepala Tuhan. Semakin hari Tuhan, Kau teguhkan imanmu, mampukan hamba-Mu bertanggung jawab dalam hidupnya, mengasihi istrinya sungguh-sungguh, dengan pertolongan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terlebih lagi kesehatan kami masing-masing kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah kami sehat jasmani dan rohani Tuhan. Haleluya, biarlah rohani kami dikuatkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai ibadah kami, rekan-rekan kami yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan Kau berkati, balas lipat kali ganda. Baik mereka teman-teman yang berdoa, teman-teman multimedia, sound system, pemain musik, demikian juga pemimpin pujian, backup singer, penerima tamu dan bahkan seluruh kami yang terlibat. Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang tidak mau berutang Tuhan. Biarlah Engkau balas lipat kali ganda setiap jerih lelah kami Tuhan. Sebentar kami pulang, hantar tibakan kami dengan selamat sampai di rumah. Kami yang berjalan kaki Tuhan Kau sertai, yang naik kendaraan juga Tuhan Kau sertai, Kau lindungi kami. Sepanjang minggu ke depan Tuhan Kau tuntun, pimpin, bimbing kami Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Engkau. Kami naikkan tangan kami, tanda kami Tuhan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang pemeliharaan daripada Tuhan Yesus Kristus mulai saat ini sampai esok lusa Tuhan Yesus datang kali kedua. Kami terima berkat-Mu dan mampukan kami menjadi berkat dimanapun kami ada. Yang percaya semua katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, selamat berkarya, Tuhan berkati.